Dari kepentingan atau perselisihan itu muncul karena hak atau misalnya haknya tidak diberikan, atau ada tafsir yang berbeda terhadap misalnya perjanjian kerja bersama, tafsir yang berbeda yang dilakukan atau yang ditafsirkan oleh pekerja atau perusahaan terhadap dengan misalnya perjanjian kerja bersama atau peraturan-peraturan. Di soal angka kadang-kadang nggak ketemu antara pekerja dan perusahaan-perusahaan, seminimal mungkin angkanya, sedangkan pekerja melihat karena dengan masa kerja yang cukup lama, dia memang berharap dengan angka yang besar itu. Gitu. Sejak awal, baik bipartit dan tripartit ya memang tidak ada kata sepakat, karena tidak ada sepakat atau tidak ada persetujuan bersama, ya akhirnya sampailah ke pengadilan. Jadi baik pekerja maupun perusahaan boleh mengajukan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di podcast kita, Podcast Suara Fahum Umsu. Ini merupakan podcast resmi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dulu kanal YouTube kita sebelum lanjut nonton nih. Nah, kembali lagi bersama saya Beta Permata Putri yang akrab dipanggil Tata, ya, yang akan menemani kalian di episode kita kali ini. Nah, by the way teman-teman, sebelumnya alhamdulillah ya teman-teman ya, akhirnya podcast Suara Fahum Umsu ini udah masuk ke season 3 ya Bang Hakim ya. Nah, kita udah ada 26 kali menyapa teman-teman di rumah dan memberikan topik-topik bermanfaat pastinya. Nah, jadi teman-teman seperti biasa nih, kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya, tapi tetap ada insight ya tentang hal-hal yang sering kita temui lah sehari-hari gitu. Nah teman-teman, topik kali ini cukup penting nih. Karena apa? Karena banyak nih kan kita alami, yaitu kita lihat bahwa pekerja maupun pengusaha itu hanya tahu cara masuk kerja gitu kan, tapi nggak tahu nih cara keluar. Atau misalnya nih ada teman-teman yang lagi ngalamin situasi sengketa kerja gitu dan bingung gimana sih membela diri saat terjadi konflik ketika bekerja gitu. Nah, semoga melalui podcast ini ya diharapkan dapat menjawab ketidaktahuan teman-teman mengenai hal tersebut. Nah, untuk topik kali ini teman-teman, kita akan obrolin langsung nih sama pakarnya lah ya. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Langsung aja kita sambut, ini dia Bapak Ibrahim Nainggolan SHMH. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, semakin ketemu dengan Tata, makin sehat pagi ini. Semakin sehat ya Pak. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang ya pagi ini di podcast kita ya. Oke Pak, bicara lebih dalam mengenai hukum acara di pengadilan hubungan industrial ya Pak. Sebelum kita lebih dalamnya, sebenarnya Pak boleh dijelaskan dulu Pak, apa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial itu Pak? Ya, memang kan tadi sudah dibuka tadi bahwa ada hubungan antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Tentu dalam dua pihak yang saling memiliki kepentingan yang berbeda, tentu ada perselisihan. Karena pengaturannya sendiri kan kita temukan nanti di Undang-Undang 13 2013 berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Tapi di sana kan secara umum lebih pada mengatur hal hak dan kewajiban kedua belah pihak ini antara pekerja dan perusahaan. Tapi tidak diatur bagaimana kemudian kalau terjadi perselisihan. Karena itulah mungkin pagi ini kita lebih konsentrasi bicara tentang perselisihan hubungan industrial yang itu sudah dibakukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jadi memang nama undang-undangnya sendiri adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berarti perselisihan yang muncul di antara dua pihak, antara pekerja dan perusahaan. Itu lebih kurang yang mau kita bahas sebenarnya. Begitu. Berarti ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian hubungan industrial ya Pak. Nah, untuk itu Pak, kenapa Pak kalau ada masalah nih antara pekerja ataupun perusahaan gitu harus dibawa ke pengadilan hubungan industrial gitu Pak? Ya,
Yang jelas kan kita memang kalau kita yang belajar hukum kita menolak yang bersifat main hakim sendiri atau menyelesaikan persoalan sesuai selera masing-masing. Nah, kalau kita yang sudah melek hukum atau paham dengan hukum, sekalipun kita mungkin bukan sarjana hukum, tentu ada prosedur yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Karena itulah secara khusus di bidang ketenagakerjaan, jika timbul persoalan-persoalan hukum yang disebut dengan perselisihan. Nanti di dalam undang-undang itu ada secara spesifik perselisihan apa saja yang tergolong sebagai menjadi kompetensi kewenangan dari perselisihan hubungan industrial. Memang ada klasifikasinya ya, Pak ya. Jadi memang ditentukan di sana perselisihan apa saja yang sebenarnya menjadi ranah dari hukum ketenagakerjaan. Tapi harus diingat berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial memang lebih spesifik saja antara pekerja dan perusahaan. Gitu. Jadi Pak untuk klasifikasinya sendiri gitu Pak, masalah-masalah seperti apa Pak yang biasanya menjadi ranah dari penyelesaian hubungan industrial itu sendiri Pak? Paling tidak dalam Undang-Undang Nomor 2 2014 itu ada 4 yang disebut dengan perselisihan itu. Oh, ada 4. Ada yang kalau perselisihan itu kan sebenarnya kalau nanti dilihat pada pasal 1, ya angka 1 dinyatakan perselisihan adalah perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat. Kepentingan juga ya Pak? Ya, atau kepentingan antara antara pekerja yang juga termasuk nanti serikat pekerja dengan perusahaan atau serikat perusahaan, ya karena adanya perselisihan. Pertama ada yang disebut dengan perselisihan hak, ada perselisihan kepentingan, ada perselisihan pemutusan hubungan kerja atau sering disingkat dengan PHK, dan ada perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Jadi inilah sebenarnya kompetensi yang menjadi kewenangan jika muncul perselisihan antara pekerja dan perusahaan. Jadi hanya 4 itu sih sebenarnya. Dan ini merupakan kategori penyelesaian perselisihan yang bersifat khusus. Khususnya apa? Antara pekerja dan perusahaan saja. Kalau nanti kita bicara misal perdata umum kan sangat luas. Nah ini disebut masuk dalam ranah perdata, tapi perdatanya adalah perdata khusus. Gitu. Tapi pasti banyak ya Pak, sebelum masuk ke dalam ranah pengadilan tuh biasanya ada mediasi dulu, maksudnya kayak duduk bareng dulu gitu kan. Nah sebelum sampai ke pengadilan itu Pak, kenapa Pak pekerja dan perusahaan itu harus sebenarnya kita duduk bareng dulu nih gitu? Oke. Jadi sebenarnya kan kalau dalam kaitan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang saya sebut tadi perdata khusus, memang itu tidak bisa langsung. Kalau terjadi muncul perbedaan pandangan atau perbedaan hak antara pekerja dan perusahaan, itu langsung mendaftar gugatan ke pengadilan. Ada tahapan yang harus dilalui, ada prosedur yang memang harus prosedur mekanisme yang harus di tahapan-tahapan itu, dan itu bersifat wajib. Jadi kalau misalnya ada contoh sederhana lah, kalau ada pekerja yang di PHK, lalu dia tidak bisa langsung misalnya mendaftarkan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Nah itulah tadi yang disebut dengan bahwa ada penyelesaian secara kedua belah pihak yang sering diartikan dengan bipartit. Bipartit ini adalah proses penyelesaian antara pekerja dan perusahaan tanpa melibatkan pihak lain. Oh, tanpa melibatkan pihak lain. Belum makanya tanpa melibatkan pihak lain. Kan pihak lain ini selalu bisa juga pihak yang netral, bisa juga pihak yang berkepentingan. Nah, kalau apalagi kalau ada pihak berkepentingan, masalah bisa runyam kan. Makanya diharapkan ada proses pertemuan kedua belah pihak yang disebut dengan bipartit. Harapannya sekalipun persoalan-persoalan yang dihadapi kedua pihak ini mungkin saja sangat rumit, tapi kalau dibicarakan dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih, sangat mungkin persoalan itu diselesaikan tanpa harus melihat pada teks-teks atau bunyi pasal-pasal. Karena kalau sudah bunyi pada pasal-pasal itu kan agak sulit biasanya menemukan titik tengahnya. Tapi kalau
dilakukan pendekatan misalnya bipartit tadi, sangat mungkin tanpa melanggar hukum, tetapi akan menemukan sebuah kesepakatan, sekalipun mungkin tidak persis dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Tapi kesepakatan itu akan bisa menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Itulah kenapa kemudian dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, memang itu diawali harus didahului, bahkan wajib hukumnya harus tahapan-tahapan ini dilewati, begitu. Jadi dalam bipartit itu tidak boleh ada pihak ketiga gitu Pak? Walaupun misalnya pihak ketiganya netral misalnya. Maksud pihak ketiga itu yang apakah netral? Maksudnya bukan hanya misalnya direktur perusahaan dengan pekerja aja, bukan begitu. Artinya kepentingannya bisa saja diwakili. Katakanlah pekerja diwakili, misalnya dia menunjuk seorang advokat atau pengacara. Bisa juga dia diwakili kepentingannya melalui serikat pekerjanya. Demikian juga perusahaan, sangat mungkin legal atau bidang hukum perusahaan, atau katakanlah organisasi yang membidangi para pengusaha itu juga boleh. Itu yang maksudnya. Tapi misalnya orang-orang yang tidak punya kepentingan langsung memang tidak dilibatkan, diupayakan tidak terlibat supaya persoalan yang masih mungkin riuhnya itu belum terlalu meruncing, itu bisa menemukan titik terang yang lebih jernih dan menemukan kebaikan kepada kedua belah pihak. Karena kadang-kadang kan pekerja memang butuh pekerjaan, perusahaan juga butuh pekerja yang mungkin untuk produksi yang lebih maksimal. Nah, kadang-kadang pandangan-pandangan yang berbeda itu harusnya dipertemukan. Ya sama kan orang berumah tangga. Sayangnya Mbak Tata belum berumah tangga. Karena ternyata di kedua belah pihak ini butuh banyak komunikasi. Begitu juga dengan pekerja dan perusahaan. Seringkali itu yang saya sebutkan, kepentingan atau perselisihan itu muncul karena hak, atau misalnya haknya tidak diberikan, atau ada tafsir yang berbeda terhadap misalnya perjanjian kerja bersama, tafsir yang berbeda yang dilakukan atau yang ditafsirkan oleh pekerja atau perusahaan terhadap dengan misalnya perjanjian kerja bersama atau peraturan-peraturan atau undang-undang yang mungkin saja dikeluarkan oleh pemerintah. Itulah sebenarnya bisa menjadi titik singgung terjadi perselisihan. Hal kecil jika tidak dikomunikasikan ya bisa menjadi api besar. Betul. Jadi salah paham ya kan? Iya, karena kalau udah salah paham bibir bisa pecah-pecah. Gitu. Jadi Pak, kalau misalnya dari langkah bipartit tadi ternyata sudah menemukan titik terang nih untuk kedua belah pihak gitu, berarti tidak perlu lanjut ke dalam proses pengadilan dong. Tapi kalau misalnya tidak menemukan titik tengahnya itu Pak, gimana itu? Jadi kalau misalnya dalam bipartit ditemukan kata sepakat. Kata sepakat ini harus nanti dibuat dalam risalah atau dibuat dalam berita acara. Nah, kalau sudah berita acara itu ditandatangani masing-masing pihak, dituangkan apa kesepakatannya, dia harus didaftarkan ke peradilan penyelesaian hubungan industrial. Ya. Harapannya apa? Dengan kesepakatan yang sudah didaftarkan itu, jika ada salah satu pihak misalnya ingkar terhadap kesepakatan itu, maka pihak yang merasa dirugikan itu boleh mendaftarkan untuk dilakukan eksekusi. Nah, itu dia salah satunya. Itu kalau kesepakatannya berakhir damai. Tapi kalau tidak berakhir damai, itu masuk ke tahap berikutnya. Kalau saya secara pribadi menyebutkan dengan tripartit. Tripartit, tadi ada bipartit. Tadi 2, ini sekarang udah 3. Tiga itu kan langsung melaporkan atau membawa pengaduannya ke Dinas Ketenagakerjaan yang membidangi ke pekerjaan. Nah, di sanalah nanti didaftarkan pengaduannya. Nah, biasanya ketika mendaftar ataupun dalam proses untuk diterima sebagai pengaduannya itu kan akan ditanya sudah pernah mediasi belum di antara para pihak, itulah yang bipartit. Kalau belum itu dianjurkan, bahkan dianjurkan sebelumnya.
Lalu apa yang membuktikan? Itulah tadi ada berita acara. Nah, dalam berita acara itu terlihat ternyata ada kemungkinan kan ada dua. Pertama, tidak pernah terjadi bipartit, atau bipartit ada tetapi mengalami kegagalan. Nah, itulah yang jadi dasar atau salah satu dokumen yang dibawa ke Dinas Ketenagakerjaan. Nah, di sanalah nanti ada pilihan-pilihannya, apakah mediasi akan difasilitasi yang disebut dengan mediator, apakah konsiliasi difasilitasi oleh konsiliator, atau arbitrase yang difasilitasi arbitor, dan ketiga-tiganya ini adalah yang memang sudah mendapatkan izin atau penunjukan dari menteri, tentu dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan. Dan mereka itu tentu punya kapasitas di Dinas Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan itu. Nah, itulah tahapannya nanti ada apakah pilihannya mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, begitu dia. Tapi kalau dari ketiganya itu Pak, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase itu sepertinya kayak terlihat sama ya Pak, sama-sama memerlukan pihak ketiga juga ya kan Pak? Ya, atau ada perbedaan lainnya mungkin Pak? Kalau jelas memang itu kan ketiga-tiganya itu pilihan sih sebenarnya, walaupun misalnya kalau konsiliator itu kan memang nanti dalam kaitan penyelesaian yang bersifat pertama dan yang terakhir, termasuk arbitrase. Nah, arbitrase ini misalnya kaitannya perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan. Jadi misalnya dibuat dalam sebuah perusahaan itu ada dua serikat pekerja. Mereka berselisih tentang keanggotaan, tentang kepesertaan, tentang fasilitas dan macam-macam. Nah, di dalam arbitrasi itulah nanti akan dibicarakan tentang bagaimana sih sebenarnya mengatur kehadiran keberadaan kedua serikat pekerja ini supaya tidak menimbulkan, karena kalau mereka berselisih tentu akan berdampak pada pekerja, termasuk stabilitas perusahaan juga itulah. Dan itu memang hampir seperti halnya peradilan, tapi dia peradilan yang sederhana. Peradilan sederhana itu ya mereka menyampaikan apa yang menjadi keluhan, nanti diberikan tanggapan, termasuk juga menghadirkan katakanlah bukti atau saksi-saksi. Bahkan Dinas Ketenagakerjaan dalam ini konsiliator boleh mengundang seorang ahli untuk menjelaskan, untuk membuat sebuah persoalan yang sedang ditangani itu menjadi lebih terang dan lebih jelas secara hukum, lebih kurang. Jadi putusannya final, sampai nggak boleh ada yang menyatakan misalnya kasasi, karena kan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu tidak ada istilah banding. Jadi kalau salah satu pihak berkeberatan atas putusan pengadilan itu boleh. Kalau di Dinas Ketenagakerjaan tadi arbitrase itu selesai di situ, Bi. Disampaikan pada saat arbitrase itu juga. Iya, betul. Jadi kalau mediasi itu adalah proses penyelesaian yang difasilitasi. Kalau dalam proses mediasi ini sebenarnya kehendaknya pada kedua belah pihak itu apa saja yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Katakanlah kalau PHK, pekerja inginnya tetap bekerja, perusahaan lalu tidak ingin lagi menerima dia sebagai pekerja. Betul. Nah, disitulah nanti kadang-kadang muncul kesepakatan-kesepakatan baru. Nah, tapi kalau seandainya tidak muncul kata sepakat, itulah yang akhirnya seorang mediator harus mengeluarkan yang disebut dengan anjuran. Bukan putusan ya, anjuran. Jadi karena tidak ada kesepakatan antara pekerja dan perusahaan dalam proses mediasi, akhirnya seorang mediator itu harus membuat anjuran. Anjuran itu tentu harus melihat pada ketentuan undang-undang. Makanya nanti akan dihitung, misalnya pekerja sudah berapa lama bekerja, kemudian posisinya sebagai apa, berapa gajinya, dan seterusnya. Itulah yang akan menjadi kumulatif angka atau nominal. Makanya nanti kalau sudah sekian puluh tahun bekerja, posisinya dan seterusnya, makanya bahkan sampai ratusan juta kan, apalagi misalnya perusahaan besar. Nah, itulah yang seringkali di soal angka kadang-kadang nggak ketemu antara pekerja dan perusahaan-perusahaan. Seminimal mungkin angkanya,
Sedangkan pekerja melihat karena dengan masa kerja yang cukup lama, dia memang berharap dengan angka yang besar itu. Gitu. Jadi lagi-lagi perlu juga ditegaskan setiap kesepakatan di dinas ketenagakerjaan, mediasi, konsiliasi, arbitrase tetap seperti awal didaftarkan kesepakatannya. Kalau kesepakatannya nanti tidak, kalau sudah didaftarkan, lagi-lagi nanti bisa diminta eksekusi jika pihak yang ada yang ingkar terhadap kesepakatan dan yang merasa dirugikan boleh mengajukan eksekusi. Tapi kalau, nah ini dia, kalau gagal, itulah baru dasar anjuran itulah nanti yang dijadikan dasar untuk melaporkan, mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi isi anjurannya itu nanti dilihat dari sisi pekerja dan pemberi kerja juga ya Pak. Dan itu secara tertulis ya Pak ya? Ya memang harus tertulis karena ada risalah sidangnya, ada berita acaranya, ditandatangani semua pihak, lebih kurang dokumennya seperti itu. Jadi lagi-lagi saya ingatkan juga, kalau nanti sampai ke pengadilan, salah satu ketika mau mendaftarkan gugatan ditanya mana anjurannya untuk memastikan bahwa proses atau tahapan tripartit sudah dilalui. Jadi hanya karena gagal baru bisa didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Karena tidak menemukan titik terang di bipartit dan tripartit, baru nanti bisa kita naikkan ke pengadilan gitu ya Pak ya. Nah, untuk pihak-pihak yang boleh mengajukan ke dalam pengadilan tersebut Pak, siapa saja Pak yang sebenarnya boleh mengajukan gugatan? Yang jelas tentu kedua belah pihak boleh. Tapi umumnya yang berhak atau punya kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan pasti pekerja. Nah, kenapa? Biasanya kan hak pekerja ini yang nggak dipenuhi, makanya muncul ketidakkesepakatan. Nah, tentu pekerja yang katakanlah ada dua kemungkinannya. Pertama, secara rangkaian mereka sudah ada kesepakatan tertuang dalam nota kesepakatan, tapi tidak dilakukan, tidak dipenuhi, akhirnya kan bisa berlanjut ke pengadilan. Atau memang sejak awal baik bipartit dan tripartit ya memang tidak ada kata sepakat, karena tidak ada sepakat atau tidak ada persetujuan bersama, ya akhirnya sampailah ke pengadilan. Jadi baik pekerja maupun perusahaan boleh mengajukan, sama-sama memiliki hak ya Pak ya. Tapi yang umumnya itu adalah pekerja. Karena kenapa saya nyatakan demikian? Untuk khususnya PHK, perselisihan PHK itu kan kedua belah pihak boleh mengajukan PHK, baik pekerja maupun perusahaan. Karena ya di satu sisi umumnya orang mengetahui PHK itu karena keinginan pekerja, keinginan perusahaan kan. Tapi di sisi lain ada juga pekerja yang memang berkeinginan untuk PHK. Kalau istilah kita ada pensiun dini. Tapi ketika ada permintaan pensiun dini, haknya yang nggak dipenuhi oleh perusahaan. Ya kan kami yang mau mengundurkan diri, kami yang mau PHK. Ya kami hanya bisa sekedar memberi tali asi yang mungkin nominalnya di luar nalar, di luar bayangan seorang pekerja, akhirnya dia nggak menerima. Nah, ketika tidak ada kesepakatan, itulah yang disebut dengan perselisihan. Perselisihan ini sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial. Gitu ya Pak ya. Nah, kalau seorang pekerja tadi kan mau menggugat nih Pak, mau menggugat perusahaan Pak. Nah, itu proses awalnya gimana Pak? Kalau sederhananya ya membuat gugatan. Iya, karena di sana kan tetap seperti perdata umum. Jadi ada mengajukan gugatan. Hanya saja tadi kita nyatakan gugatan perdata khususnya itu adalah berkaitan dengan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar serikat pekerja. Nah, itu aja yang menjadi kewenangannya. Tapi nggak bisa misalnya perselisihan pekerja dan perusahaan itu dalam tanda petik soal asmara, itu nggak bisa, walaupun hubungannya private nggak bisa, walaupun sebenarnya hubungannya adalah pekerja dan perusahaan. Pengusaha. Kan itu bukan, itu bukan ranahnya, jangan nanti, atau sebaliknya
perdata umum. Memang seorang katakanlah perusahaan ini mau melakukan pengembangan usaha, lalu membidak sebidang tanah. Kebetulan tanahnya itu milik pekerja. Nah, lalu ada yang prestasi di situ. Nah, itu tidak ranahnya perselisihan hubungan industrial. Jadi 4 itu saja yang menjadi kewenangan dari perselisihan hubungan industrial. Oke, Pak. Nah, kalau mengenai bukti, Pak, bukti apa saja, Pak, yang biasanya paling menentukan nih menang atau kalahnya di pengadilan hubungan industrial, Pak? Kalau di hubungan industrial itu memang relatif agak longgar karena berbeda dia misalnya dengan peradilan yang lain. Longgarnya itu kenapa? Misalnya untuk membuktikan bahwa seseorang pekerja itu memang dia adalah pekerja dalam sebuah perusahaan, itu nggak perlu misalnya ada SK pengangkatan. Struk gaji pun bisa dia menunjukkan bahwa dia seorang pekerja. ID card-nya pun bisa menjadi bukti. Ya, jadi memang dari sisi pembuktian tetap ada surat, tentu yang utama karena ini perdata, surat yang utama, kemudian ada saksi, ya, pengakuan juga menjadi bagian bukti dalam perselisihan hubungan industrial. Jadi kalau saya bilang ini memang agak longgar memberikan perlindungan kepada pekerja yang kadang-kadang memang ya akses pada keadilan, akses pada pengetahuan hukum memang agak rendah, tapi memang dia murni ingin bekerja secara baik, tapi kadang-kadang tidak mendapatkan hak hukumnya secara baik. Itu saja sih benar. Nah, biasanya Pak kalau proses udah masuk ke dalam pengadilan hubungan industrial itu, Pak, biasanya lama atau cepat, Pak? Kalau perselisihan hubungan industrial relatif dia lebih singkat. Lebih singkat, ya, Pak? Lebih singkat dalam peradilan umum karena dia biasanya kalau saya nggak silap ya, itu setidaknya 3 bulan itu udah harus putus itu. Jadi memang ditentukan agendanya juga tidak terlalu panjang. Misalnya tadi tahapan-tahapannya bipartit 30 hari, tripartit juga 30 hari, kemudian sekitar 60 hari nanti persidangan, dan dia tidak ada kata banding. Kalau para pihak tidak berkeberatan atau tidak menerima putusan pengadilan hubungan industrial, dia langsung kasasi ke Mahkamah Agung, 50 hari sudah harus putus, dan dia tidak ada peninjauan kembali. Itulah bentuk kesederhanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berarti lebih sederhana daripada pengadilan umum. Betul. Nah, Pak, menurut Bapak nih, supaya tidak dirugikan gitu, Pak, apa Pak tips paling penting nih buat pekerja ya kan, atau pengusaha misalnya dalam menghadapi sengketa kerja, Pak? Ya, tentu semuanya harus patuh pada aturan main, itu saja sih sebenarnya. Kalau semuanya patuh pada aturan main, saya pikir tidak ada yang harus dirumitkan. Hanya saja kan fungsi-fungsi misalnya organisasi pekerja atau serikat pekerja itu harus lebih maksimal. Demikian juga etikat baik dari perusahaan juga untuk memberdayakan, menjadikan pekerja itu adalah mitra, bukan sebagai objek. Itu yang menjadi tips yang sebenarnya akan memudahkan kita atau memudahkan semua pihak. Mungkin itu saja sih tips sederhananya. Tips dari Bapak ya? Yang penting sama-sama paham hak dan kewajiban. Baik, setelah tadi saya simak ya apa yang Bapak sampaikan. Jadi kalau menurut saya pengusaha atau pekerja itu harusnya sama-sama melek hukum ya, Pak ya. Betul, keduanya akan cenderung lebih berhati-hati dan profesional nih dalam bekerja gitu. Jadi hal ini secara tidak langsung mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih sehat, di mana setiap kebijakan itu dibuat berdasarkan aturan yang berlaku ya kan, Pak. Bukan sekedar ego atau kemauan sepihak gitu. Nah, jadi baik sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang pekerja gitu. Nah, harus sama-sama memahami nih aturan sehingga menjadi perlindungan terbaik ya kan, agar tidak ada pihak yang merasa dieksploitasi atau misalnya dirugikan gitu. Baik Bapak, terima kasih atas topik kali ini yang sangat seru, yang penuh insight juga. Teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu kanal YouTube ini ya, podcast Suara Fahum Umsu. Jangan lupa juga follow IG Suara Fahum Umsu dan follow TikTok
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, teman-teman. Nah, saya Beta Permata Putri, ya, terima kasih sudah menonton podcast ini. Semoga menjadi insight untuk teman-teman di rumah. Sampai jumpa di podcast berikutnya, di podcast Suara Fahum Umsu, yang basa-basi tapi nggak basi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.